Once upon a time. Hai, hai Minci. Oh, di mana? Kemarin kan kita dapat tugas dari Bu Dela tentang pengelolaan laboratorium kimia. Oh iya betul, Ibu udah kasih tugas. Ya baru kok sudah dapat alat-alat lab yang Ibu udah sebut kita terus kita sebutkannya fungsi-fungsi kita sudah dapat kan beberapa. Kalau saya bisa beberapa saja. Oh iya sudah kalau begitu kita ke dalam saja biar kita cek lebih jelas lagi di dalam. Oke, ayo. Ini alat apa sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini adalah gelas beker atau beker gelas yang biasa digunakan untuk memanaskan larutan atau sebagai wadah untuk menyimpan bahan kimia dan memiliki banyak ukuran. Yang saya pegang di sini ada 500 ml dan 100 ml. Ini adalah alat labu ukur yang fungsinya untuk mengencerkan suatu larutan hingga mencapai volume tertentu. Ini adalah gelas ukur yang fungsinya untuk mengukur volume dengan berbagai macam ukuran. Ini adalah corong kaca, digunakan untuk menuangkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini adalah batang pengaduk, digunakan untuk mengaduk bahan kimia. Ini adalah tabung reaksi berfungsi untuk tempat melakukan reaksi kimia dalam jumlah sedikit. Ini adalah rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Ini adalah penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit tabung reaksi. Ini adalah pipet tetes yang berfungsi untuk meneteskan cairan dalam jumlah yang sedikit. Ini adalah labu Erlenmeyer untuk mencampur dan menyimpan serta memanaskan larutan. Ini adalah plat tetes. Fungsi plat tetes tempat mereaksikan zat-zat dalam jumlah kecil. Ini adalah corong Batzner, tempat untuk menfiltrasi cairan. Ini adalah pipnometer yang digunakan untuk mengukur massa jenis dari suatu cairan. Ini adalah pipet gondok,
digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu. Ini adalah cawan Petri, berfungsi untuk membiarkan mikroorganisme. Ini adalah bunsen untuk memanaskan, kaki 3 untuk menyangga, kawat kasa untuk mengalas gelas beker atau beker gelas, dan bunsennya diisi dengan cairan spiritus. Ini adalah alat titrasi. Ini adalah statif, berfungsi untuk menyangga, sedangkan klem berfungsi untuk menjepit buret. Ini adalah buret untuk meneteskan larutan volume tertentu dengan presisi tertinggi. Ini adalah filler yang digunakan untuk menghisap larutan yang akan dipindahkan ke dalam botol larutan. Memiliki 3 simbol, yaitu A untuk mengempeskan, S untuk mengisap, dan E untuk mengeluarkan cairan. Ini adalah neraca yang berfungsi untuk mengukur massa bahan kimia. Ini adalah sentrifugasi. Alat ini berfungsi untuk memisahkan molekul atau partikel suatu larutan antara yang terlarut dengan organel yang mengendap melalui proses pemutaran dengan kecepatan yang tinggi. Centrifuger adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan sampel dengan menginkubasi sampel dalam air pada suhu konstan selama periode waktu yang lama. Ini adalah tanur. Alat ini digunakan untuk pemanasan pada suhu yang tinggi. Ini adalah autoclave yang berfungsi untuk mensterilisasikan peralatan, baik itu alat maupun bahan, dengan tekanan 121 derajat Celcius dalam waktu 15-20 menit. Ini adalah desikator, tempat untuk menghilangkan kadar air. Ini adalah oven laboratorium, berfungsi sebagai tempat sterilisasi, pemanasan, dan pengeringan suatu bahan. Baik, di sini ada alat spektrofotometer UV vis, adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur absorban suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Lemari asam yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan berbagai macam bahan kimia yang bersifat asam. Inilah beberapa alat laboratorium di lab kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Ini adalah neraca yang berfungsi untuk mengukur massa. Maaf. Ini adalah pipet gondok, digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu. Ada berbagai macam. Ini adalah labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk memanaskan. Ini adalah corong Bachner untuk tempat menyimpan. Ini alat apa sih? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, biar aku kasih tahu ya. Jangan lupa, aku jangan lupa. Ini adalah Ini adalah buret untuk menentukan. Ini adalah fungsinya. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama kami di sini. Kami dari angkatan Inilah beberapa alat-alat laboratorium kimia. Jangan lupa